Nah, sekarang kita masuk pada halaman 23 bagian E, grammar review. Nah, sekarang diskusikan dengan teman kamu tentang bentuk bentuk kalimat if yang muncul di teks bacaan. Kenapa tidak kamu kunjungi Seattle di atas? Tulislah bentuk-bentuknya dalam di bagian yang kosong yang telah disediakan, ya. Jadi tugasnya yang pertama, identifikasi atau tentukan kalimat-kalimat if-nya. Ya, jadi petunjuknya, baca kembali teks Why Don't You Visit Seattle dan identifikasi kalimat-kalimat yang bentuk if bersama bentuknya. Coba perhatikan contoh. Nah, kalimat pertama, jika kamu mengunjungi Seattle, feel the fresh air. Nah, di sini dia ada kalimat feel the fresh air. Coba kita lihat kalimatnya ya di dalam teks, bagaimana bentuk kalimatnya. Teksnya nomor 1 ini. Ini dia. Bagaimana kan tidak ada kata-kata if di sana. Nah, jadi diambil dari if you visit Seattle, jadi dari sini dari judul ini diambilnya ya. If clause-nya tuh dari sini. Nah, langsung ke imperatifnya di sini, kalimat perintahnya di sini. Nah, itu dia tugasnya kita itu sekarang. Tapi sebelum kita mengerjakan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini di sini bentuknya ya. If clause tambah imperatif. Imperatif itu kalimat perintah. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, bahwa bentuk ini tidak hanya imperatif saja ya, tapi ada satu lagi, yaitu bentuknya itu sebuah suggestion atau saran. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Coba kita lihat ke atas, bukan ke teks ya, tapi ke tujuan pembelajaran. Nah, meminta transaksionalisan yang terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran. Nah, ini dia. Jadi bentuknya itu ada bentuk imperatif dan ada bentuk saran. Nah, itu dia. Nah, kita menentukan ini perintah atau saran. Nah, itu dia tugas kita. Jadi tugas kita ada 2. Yang pertama menentukan yang mana yang kalimat if clause-nya, ya, menentukan yang di dalam teks ini mana kalimat ada if clause-nya. Yang kedua adalah menentukan ini kalimat yang mengikuti if clause tersebut, apakah kalimat perintah atau kalimat saran. Nah, itu dia. Jadi di sini kita lihat ini ya. Nah, ini dia. Baca kembali dan identifikasi kalimat if-nya. Ada berapa buah? Ada 5 di sini ya. Mungkin saja kita bisa menemukan lebih dari 5 nanti. Bisa ya, kita lihat nanti kalimatnya ya. Mulai kita buat. Ini saya sudah buat dalam sebuah saya siapkan ini notepad ya. Nah, ini dia. Ini nomor 1. You sell. Nah, ini nomor 1 ya. Yang sudah kita temukan. Jadi patternnya adalah if clause ditambah and imperatif. Yang kalimat kedua. Nah, ini kalimat kedua kita cari di teks. Dalam teks, yang mana kalimat keduanya, mana kalimat if-nya, kita cari if-nya dulu. Lanjut. Nah, ini dia. If you want to enjoy Brisbane Island. Nah, ini kalimat if kedua. Nah, enjoy Brisbane stroll. Nah, itu dia. Jadi ini kalimat if clause-nya itu. Apa itu kalimat if clause? Adalah clause itu clause itu semacam
klausul ya, atau anak kalimat. Nah, itu anak kalimat ya. Clause itu adalah anak kalimat. Kenapa if clause? Anak kalimat yang berbentuk if ya. Stroll down Staglieri boutique coffee and houses and cafes. Nah, itu dia yang kedua. Bentuknya apa? Nah, kalau dia tidak ada, kalau menurut saya, kalau tidak ada kata should atau kata perintah, itu adalah berbentuk suggestion seperti ini. Feel free. Kalau menurut di buku kan imperatif, kalau menurut saya ini adalah suggestion karena tidak ada kata perintah ya. Jadi yang ini juga patternnya adalah if clause ditambah suggestion. Nah, bagaimana kita menentukan ini suggestion atau perintah? Nah, kita lihat nanti tugas yang berikutnya. Ini kan suggestion keduanya ya. Ini keduanya suggestion. Nah, yang perintah yang mana? Nomor kita cari lagi. Nah, ini dia juga ada sama dengan nomor 1 tadi ya. Ini bisa dijadikan ini ada sebuah semacam kalimat kalimat imperatifnya ya, atau kalimat suggestionnya ya. Ini kalimat imperatif atau kalimat suggestionnya. Kita lihat. Kalau menurut saya ini suggestion ini ya. If jadi sama dengan nomor 1, kita jika kamu mengunjungi Seattle ya. If you visit Seattle. Nah. Oh, bukan ini dia. Salah apa? Ini copy. Why don't tour bike? Nah, ini juga suggestion. Jadi patternnya adalah if clause ditambah suggestion ya. Nomor 4. Nah, lanjut. Nah, ini bisa juga nih allergic noise. Nah, ini dia. Ini juga bisa dipakai karena ada suggestionnya di sana. Jadi patternnya if clause tambah kalau ini bukan suggestion ya. Ini adalah perintah, make sure, pastikan. Nah, jadi ini adalah imperatif. Ya, kita lihat kalimatnya. Kalau dia berbentuk perintah, nah, ada penekanan di sana, maka itu adalah imperatif. Lanjut nomor 5 lagi ya. Nomor 5 kita cari. Nomor 5. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. If you have enough time. Nah, ini. If you have ini if clause-nya. Nah, ini adalah kalimat pattern perintah atau sarannya. Jadi patternnya ini adalah suggestion ini ya. If clause plus suggestion. Nomor 6. Nomor 6. Kita lihat ada enggak. Nah, ini bisa. Ini juga ada saran ya. Kita di sini ini tidak ya, ini tidak saran ini. Ini juga tidak perintah. Nah, you can also enjoy, tidak. Ini dia. Ini juga bisa dijadikan bentuk sarannya ya. Copy. If you visit Seattle ya. Nah, baru ke sini dia. And walk glass. Cihuli Garden and Glass.
Jadi patternnya ini adalah if clause ditambah dengan suggestion. Nomor 7. Nomor 7, kita lihat nomor 7. Visit shuttle opportunity. Nah, ada lagi enggak? Ini dia. Pacific Scientific Center. Nah, ini juga ada if clause-nya. Ya, ini nomor 7-nya. Nah, kalau ini gimana patternnya? Patternnya adalah if clause ditambah baru imperatif. Kenapa? You should. Nah, di sini kamu harus, ya. Should adalah kalimat salah satu bentuk perintah. Ya, nomor 7-nya. Nomor 8. Nah, ini juga watch the world most sophisticated aircraft be built before your eyes at the Boeing factory in Mulkileo. Nah, ini juga kita tambahkan nanti if clause-nya di depan. The Boeing Mulkileo. If you visit Seattle. Nah, watch ini tidak huruf besar lagi. Ini juga adalah patternnya adalah if clause ditambah suggestion. Ada lagi nomor 9. Nah, jika kamu curious atau penasaran untuk mengetahui tentang itu, nah ini kita ada lagi if clause-nya. Ya, banyak if clause-nya di sini. Terus ya, apakah ini patternnya? If clause ditambah apa patternnya? Ya, ini adalah imperatif karena ada should, ada perintah di sini ya. Kita harus mengikutinya. Nomor 10. Lanjut nomor 10. Nah, nomor 10 ada lagi nih. Ini bisa kita jadikan if clause ya, bisa juga kita jadikan if clause. Caranya adalah if you curious ya, if you want to learn ya. If you want to learn how to make ya, to learn how to make delicious confection, you should tour to the Theo Chocolate Factory. To learn how to make delicious, to make how remote and learn how. Nah, ini dia. How to make ya, how to make this. You should tour to Theo Chocolate Factory. Ini patternnya adalah if clause ditambah baru imperatif karena ada perintah should di sini. Nah, itu dia untuk kali ini ya. Jika kalian ada yang ragu, silakan didiskusikan di kelas atau disampaikan pada komentar ya. Silakan kalian komentari. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman ya. Berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.